Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wiraharastian Amir. Kemudian teman saya Nevi Lindiana, Maulana Fahriza, Haning Putri Ayunda, Devita Rahmasari, MAji Surya Ramadan, dan Lisa Vibiana. Kami akan mempresentasikan tentang business culture in the Western world. Yang pertama ada Eropa Cluster atau budaya Eropa. Eropa merupakan benua yang tidak pernah secara jelas ditetapkan secara budaya, politik, maupun geografis. Perkembangan terbaru yaitu adanya Uni Eropa. Berawal dari pasar ekonomi bersama, sejumlah negara Eropa berkembang menjadi sebuah badan lembaga umum di bidang ekonomi. Awal sejarah Uni Eropa berawal dari Perang Dunia Kedua, yaitu adanya lembaga paralel dan Dewan Eropa. Tujuan Dewan Eropa sendiri adalah membangun dan mempromosikan nilai fundamental seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi, menghapus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, menghilangkan semua bentuk diskriminasi, serta mendorong kerjasama organisasi di Eropa maupun internasional. Adanya Dewan Eropa membuat perkembangan di Uni Eropa sehingga menciptakan identitas Eropa berdasarkan nilai-nilai dan praktik bersama. Terdapat kesamaan yang meningkat dari kehidupan Eropa. Namun, Uni Eropa memiliki dua pemahaman berbeda. Satu pihak menginginkan dan mengembangkan identitas budaya yang bersatu, sementara pihak lainnya menginginkan untuk melestarikan budaya Eropa. Budaya Eropa merupakan jantung dari misi Dewan Eropa. Peran penting budaya tetap berkembang dalam mendorong proses demokrasi. Adanya budaya yang membantu memaknai realitas sosial semakin ditandai dengan adanya globalisasi dan ketergantungan dan keragaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide berikutnya. Meskipun dominasi Roma dan kekristenan terjadi pada berabad-abad, adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar negara Eropa. Namun, perbedaan budaya antar negara tidak dapat dihilangkan. Nilai budaya suatu masyarakat masih diturunkan dari generasi ke generasi secara nilai individu. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa Eropa lebih bersatu pada awal abad pertengahan ketika sejumlah negara belum terbagi. Cirinya adalah masyarakat feodal, di mana tanpa adanya otoritas pusat yang kuat, kekuatan politik tersebar di antara penguasa yang memberikan otoritas bawahan atas hal tertentu. Ini ada dasarnya adalah sistem yang didasarkan pada hubungan manusia dengan manusia yang ada yang satu bergantung dengan yang lain. Perbedaan regional tersebut sering berkaitan dengan peristiwa sejarah yang dibawa ke kehidupan sehari-hari. Kekaisaran Romawi dengan hierarkinya yang ketat dan Viking yang mempertahankan komunitas lokal. Kedua pengaruh tersebut yang menjadi titik awal perbedaan antara klaster Eropa. Selanjutnya yaitu Latin Europe. Mengelola dan mengorganisir masyarakat yang dicirikan oleh bahasa Romawi yang dekat dengan bahasa Latin. Dengan sistem hukum bergaya Romawi. Romawi memegang kekuasaan sedikit atau tidak sama sekali. Di Eropa Latin, ada pendekatan yang lebih pribadi untuk mengelola dan mengatur. Hierarki dan prosedur yang terlibat dalam menyelesaikan sesuatu begitu diformalkan sehingga pengerjaannya lebih cepat dan efisien. Itulah mengapa ada ketergantungan pada keluarga dan hubungan pribadi dan koneksi untuk bekerja di sekitar sistem untuk membengkokkan aturan. Akan tetapi, kebutuhan akan pemimpin yang kuat dan pemimpin hierarkis tidak selalu memberi manajer perusahaan jenis mandat yang memungkinkan memainkan peran koordinasi yang tepat. Manajer tidak memiliki legitimasi untuk menjalankan peran mereka secara efektif dan dapat dianggap sebagai pengeksploitasi sistem ekonomi yang licik. Singkatnya, gagasan Prancis tentang budaya universal dan konsepnya tentang kesatuan komunitas budaya dalam masyarakat Prancis sangat kontras dengan gagasan yang dipegang di negara-negara Eropa lainnya tentang budaya nasional yang pada dasarnya didasarkan pada kompromi, menurut D. Eyre-Byrne et al. Tahun 1998. Diperiksa dari segi dimensi budaya,
yang dikemukakan oleh House et al. Tahun 2004, klaster Eropa Latin dicirikan rendah dalam hal praktik orientasi manusiawi. Meskipun skor orientasi manusiawi dalam hal nilai lebih mirip dengan klaster Eropa lainnya. Konstruksi orientasi manusiawi ini membahas tentang kepedulian, toleransi, dan dukungan yang diberikan kepada orang lain sebagai klaster dengan praktik orientasi manusiawi yang rendah. Kepentingan diri sendiri tinggi, demikian juga kurangnya perhatian terhadap orang lain. Namun, dalam hal pertimbangan untuk keluarga, negara-negara yang bersangkutan cenderung secara kolektif menunjukkan loyalitas dan kekompakan yang lebih besar kepada keluarga mereka. Seperti yang akan kita lihat nanti dalam bab ini, ketika melihat Amerika Latin, perhatian keluarga bahkan lebih terlihat di negara-negara Latin di dunia baru. Kemudian, ada Nordic Europe. Kehadiran bangsa Viking pada Skandinavia dan menduduki bagian Eropa Utara masih terasa. Mereka memperkuat kontras antara karakteristik budaya orang utara dan kekaisaran Romawi. Mereka tidak memiliki hierarki yang berlebihan, tidak memiliki sistem kontrol yang rumit. Sebaliknya, mereka mempertahankan komunitas independen yang besar, masing-masing dengan hukum dan badan pengaturnya sendiri. Warisan Viking tentang swasembada, keadilan, egalitarianisme, dan demokrasi tercermin dalam cara bisnis masa kini dijalankan di negara-negara Skandinavia, yaitu di Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark. Di sebagian besar perusahaan, bos lebih dilihat sebagai pemimpin, tim dan fasilitator kelompok daripada sebagai pembuat keputusan yang mendelegasikan tugas kepada orang lain. Dengan demikian, karyawan sering didorong untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas di rapat dan pendapat setiap orang menjadi pertimbangan saat membuat keputusan. Sedangkan keputusan akhir seringkali berada di tangan pemimpin tim. Selanjutnya ada Germanic Europe Cluster. Germanic Europe Cluster terdiri dari negara Austria, Belanda, Jerman, dan Swiss. Negara-negara Germanik ini menunjukkan cara kekuasaan yang lebih rendah daripada sesama Eropa lainnya. Hal ini tercermin dalam preferensi umum bagi karyawan perusahaan untuk bekerja dalam kelompok daripada melakukan upaya sendiri. Perusahaan Jerman sangat bergantung pada para ahli dan pengetahuan mereka untuk meminimalkan rasa tidak aman, dan untuk alasan yang sama cenderung mengadopsi perspektif jangka panjang ketika membuat keputusan strategis. Selanjutnya ada The Anglo Cluster, terdiri dari negara Afrika Selatan, khususnya populasi kulit putih, Kanada, Britania Raya, Irlandia, Selandia Baru, dan Australia. The Anglo dapat dicirikan memiliki jarak kekuasaan yang lebih kecil dan penghindaran ketidakpastian yang lebih rendah daripada tetangga mereka di Eropa. Sementara pada saat yang sama menjadi lebih individualistis dan lebih ambisius atau agresif daripada rekan-rekan mereka di benua itu. Sifat masyarakat klaster The Anglo yang sangat berorientasi individual. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dianggap terpisah dari kehidupan pribadi seseorang. Tugas yang harus dilakukan secara impersonal. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya pada umumnya, masyarakat The Anglo enggan berinvestasi dalam pelatihan untuk jangka panjang. Anglo-Saxonization. Negara Anglo-Saxon seperti di Amerika Serikat dan Eropa lebih fokus pada keuntungan jangka pendek dalam lingkungan yang diregulasi. Pemimpin politik dengan negara Uni Eropa sering menggunakan Anglo-Saxon sebagai keuntungan pasar bebas dengan mengorbankan tanggung jawab sosial. Para pemimpin ini sebenarnya takut jika tatanan sosial negaranya akan runtuh karena peningkatan dominasi pasar tersebut. Ini mencerminkan bahwa para pemimpin Uni Eropa menginginkan bahwa negaranya tidak hanya menjadi kawasan perdagangan bebas saja, namun juga menginginkan negaranya memiliki badan negara dengan komitmen politik yang lebih ketat. Kekhawatiran ini sebenarnya sudah sering terjadi pada saat Uni Eropa sudah berkembang lebih jauh ke timur. Dan sekarang menjadi pertanyaan, apakah Eropa masih memiliki identitas budaya yang harus dipertahankan atau dilindungi? Oleh karena itu, dalam menjalin kesepakatan kerjasama atau sosial dengan Uni Eropa akan berhasil jika ada kemampuan untuk melakukan di tingkat budaya. Hal ini sudah dicatat oleh pengamat perkembangan di Eropa, salah satunya pendiri komunitas Eropa asli yaitu Jean Monnet.
Oke, baik, selanjutnya merupakan Eastern Europe. Yang pertama, pengaruh besar pada budaya Eropa Timur adalah kekaisaran Rusia dan hegemoni Soviet. Sebelum akhirnya terjatuh, negara-negara di bawah kekuasaan Soviet dicirikan dengan organisasi yang sangat otokratis dan terpusat dengan banyak tingkat birokrasi yang mencerminkan adanya hierarki ganda atau yang disebut dengan politik dan bisnis kerja bersama-sama dan obsesi dengan perencanaan negara. Penarikan kontrol terpusat telah meningkatkan perasaan ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Individu dan perusahaan tidak dapat lagi mengandalkan sistem untuk membantu mereka. Sebaliknya, mereka harus berjuang dengan cara mereka sendiri. Transaksi ini menyebabkan keresahan yang cukup besar, dan masih ada kerinduan untuk bagaimana hal-hal dulu berada di antara mereka yang tidak mau beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya yaitu kesempatan untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang serupa dengan tetangga barat mereka. Masih dipandang sebagai ancaman, terutama untuk mereka yang tumbuh dan bekerja di bawah rezim lama. Dengan runtuhnya politik Uni Soviet, 15 republik muncul, di mana Rusia adalah yang terbesar. Negara baru ini yang membentang dari Eropa dan Asia juga telah berjuang sejak tahun 1991 untuk mengganti ciri-ciri sosial, politik, dan ekonomi era komunis dengan sistem politik yang lebih demokratis dan ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar. Selanjutnya yaitu fitur masyarakat di Rusia yang telah bertahan dari transisi baru-baru ini adalah bentuk jejaring sosial yang disebut BLAD, yang memungkinkan individu untuk mengatasi kelangkaan barang dan jasa dari ekonomi yang direncanakan secara terpusat. Meskipun kata BLAD awalnya diasosiasikan dengan kejahatan kecil, kata itu menjadi lebih terkait dengan kepedulian dan berbagi, dengan membantu dan dibantu melalui jaringan hubungan pribadi. Michailova dan Worm berpendapat bahwa sifat telah berubah. BLAD menjadi semakin terwujud, didominasi oleh pragmatisme dan diatur pasar. Transformasi sifatnya dari didasarkan pada pertimbangan moral dan etika menjadi ekspresi keuangan yang eksplisit, merupakan fenomena tersendiri. BLAD menjadi kata negatif lagi dengan ada kriminal. Mikhailova dan Worm menyarankan pebisnis yang berniat melakukan bisnis di Rusia untuk berhati-hati terhadap BLAD. Jika bantuan timbal balik perlu dibuat, itu harus dilakukan dalam skala kecil antara individu. Mereka menunjukkan bahwa persepsi suap dan korupsi di sana berbeda. Orang lebih toleran terhadap praktik yang menyimpang, dan karyawan serta manajer menganggapnya sebagai elemen penting dalam menjalankan bisnis. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.